Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sofyan Pranwijaya Telombanua dari Universitas Nias. Dan pada malam hari ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ragam bahasa atau apa itu ragam bahasa. Kita tahu bersama teman-teman bahwa bahasa tidak bisa dilepas atau dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat ini, seperti yang sedang saya lakukan saat ini, saya tidak akan bisa menyampaikan sesuatu tanpa menggunakan bahasa. Ataupun kita tidak akan pernah mengerti apa yang sedang disampaikan seseorang itu kepada kita tanpa menggunakan bahasa. Nah, di sini juga saya telah mendapatkan apa itu ragam bahasa. Seperti yang telah saya bilang dari awal, dan di sini juga ada berbagai pengertian teman-teman. Yang pertama, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seseorang pembicara. Dan yang kedua, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Dan mungkin juga teman-teman bertanya, apa itu sih fungsi bahasa? Nah, sama seperti halnya yang saya jelaskan di awal, fungsi bahasa itu seperti apa sih? Dan di sini juga sudah dijelaskan, fungsi bahasa itu menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Itu sudah jelas ya teman-teman. Simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis. Oke teman-teman, kita bahas sedikit menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia ada memiliki banyak suku daerah, dan memiliki beribu bahasa. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda suku atau berbeda dengan daerah dengan kita, tentunya kita tidak akan mengerti bahasa yang dia pakai atau bahasa daerah yang dia pakai kepada kita. Jadi, dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat mengerti apa yang dia sampaikan kepada kita. Dan itulah yang dimaksud sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Itu sudah pasti ya teman-teman, bahasa Indonesia karena kita berasal dari negara Indonesia. Dan pemersatu antar kelompok atau etnis, sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat bersatu tanpa harus tidak mengerti apa yang disampaikan dengan teman yang lain dari berbagai daerah. Nah, contoh yang berikutnya teman-teman dapat dilihat dari cara penuturan. Ya kan? Di sini ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam fungsional, sastra, ragam politik, dan hukum. Oke, teman-teman. Dan kita pasti juga bertanya, apa sih itu ragam dialek? Nah, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Apa itu ragam dialek? Nah, di sini saya juga mendapatkan contoh sedikit mengenai apa itu ragam dialek. Salah satunya itu ragam dialek, contohnya, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Oke teman-teman, itulah contoh dari ragam dialek yang tadi. Dan sekarang, dan di sini juga ada pengertian ragam bahasa yang lain. Salah satunya, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara.
Itu tidak jauh dari yang kita bahas di awal tadi ya teman-teman. Nah, fungsi bahasa Indonesia. Fungsinya seperti yang udah kita bahas sebelumnya tadi. Fungsi bahasa Indonesia adalah kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Sama yang seperti saya jelaskan barusan tadi. Dan yang kedua, simbol kebanggaan Indonesia, simbol identitas nasional. Dan yang keempat, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis, pemersatu alat perhubungan antar budaya dan antar regional. Ya, fungsinya ini tidak jauh-jauh dari yang kita bahas barusan tadi teman-teman ya. Oke, dan di sini juga ada ya fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan yang ketiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Dan yang terakhir, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, teman-teman, kita lanjut saja ya. Mengingat waktu, tidak buang-buang waktu juga. Dan yang jenis ragam bahasa. Ragam bahasa terdiri dari 3 teman-teman. Ada berdasarkan media, berdasarkan cara pandang penutur, dan yang terakhir berdasarkan topik pembicaraan. Oke, sekarang kita masuk pada yang pertama, berdasarkan media, teman-teman. Apa sih itu berdasarkan media? Di sini dia sudah memberikan sedikit arti atau yang dimaksud dengan berdasarkan media. Yang itu ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari yang pertama, ragam bahasa secara lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, ciri-ciri apa sih teman-teman? Apa itu ciri-cirinya sebagai bahasa lisan? Nah, di sini kita akan membahas teman-teman. Ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama atau bagian A, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Dan yang kedua atau B, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Nah, teman-teman, memerlukan orang kedua. Sedikit kita membahasnya, teman-teman. Ciri-ciri ragam bahasa lisan ini. Kita tahu ya secara lisan ini secara langsung teman-teman ya, bicara bertatapan muka. Memerlukan sebanyak 2 orang atau lebih. Jadi kita tidak memerlukan alat bantu lagi untuk menyampaikan sesuatu yang kita bicarakan kepada orang yang lain karena dia sudah berada di depan kita atau berada di sekitar kita. Nah, dapat berlangsung dengan cepat. Berlangsung dengan cepat ini teman-teman karena kita dapat membicarakan langsung ke intinya kepada orang tersebut. Jadi kita tidak perlu bertele-tele untuk ngomong karena kita secara lisan berbicara. Oke, lanjut teman-teman. Berdasarkan media sudah. Sekarang berdasarkan cara pandang penutur. Nah, berdasarkan cara penutur ini teman-teman, kita sudah membahasnya tadi, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Dan yang terakhir itu berdasarkan topik pembicaraan. Ya teman-teman ya. Ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam kedokteran, ragam sastra, dan ragam psikologi. Nah, di sini kita akan membahas teman-teman, apa itu sih ragam politik. Nah, di sini sudah saya mendapatkan arti atau maksud dari bahasa politik ini. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Dan kedua, ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dan yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional.
Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Dan ragam fungsional sering juga disebut dalam ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang diaktifkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Dan yang terakhir, ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, misalnya dunia pers atau media massa cetak. Nah, di sini juga ada sedikit teman-teman, karena kita sudah membahas tadi apa itu ragam bahasa ilmiah, dan di sini ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa di Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Apa sih ciri-cirinya teman-teman? Dan di sini juga saya sudah mendapatkan sedikit ciri-ciri dari bahasa ilmiah tersebut. Yang pertama, baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Dan yang terakhir, runtun. Dan di sini juga ada karakteristik dari ragam bahasa ilmiah tersebut. Yang pertama, cendekia. Yang kedua, lugas dan logis. Ketiga, jelas. 4, padat dan ringkas. 5, formal dan objektif. 6, gagasan sebagai pangkal tolak. Dan ketujuh, penggunaan istilah teknis. Dan ke-8, bidang ilmu. Dan ke-9, konsisten. Oke teman-teman, demikianlah sedikit dan demikianlah dari penjelasan singkat dari saya mengenai ragam bahasa. Dan semoga ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal ilmu kepada kita. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam menyampaikan pembelajaran kita atau arti dari ragam bahasa ini, baik dari kesalahan menggunakan kata atau apapun itu teman-teman. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Yahoo.